Garuda Muda wajib bangkit karena laga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah menanti di depan mata. Lalu mampukah generasi emas sepak bola Indonesia ini memenuhi target yang kini dibidik Ketum PSSI Erick Thohir, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi dan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley, selamat sore Bang Yunus. Selamat sore, salam sepak bola. Salam sepak bola. Baik, saya langsung ke Bang Yunus. Bang Yunus, terkait kegagalan tim U23 menuju Olimpiade Paris, apa sebenarnya yang perlu dievaluasi, Bang? Ya, pertama bagi kami ini menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Garuda kita, dan kami juga tetap memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak-anak. Mereka telah berjuang dan telah melampaui ekspektasi di masyarakat sepak bola Indonesia. Tentu kita juga berharap generasi emas kita ini akan memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia di masa-masa yang akan datang, dan kami yakin akan hal itu. Karena kami sangat optimis dan selalu memaksimalkan apapun yang dilakukan oleh timnas, dan ketua umum selalu memberikan perhatian yang begitu besar. Dan kesimpulannya kita serahkan kepada Sintayong. Tentu secara teknis Sintayong sudah sangat memahami apa-apa yang harus dievaluasi untuk di waktu-waktu yang akan datang. Oke, artinya kontrak STI ini sudah siap diperpanjang ya, Bang? Iya, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, STI tetap akan diperpanjang. Kita tentu memberikan apresiasi apa yang telah dibawa oleh STI terhadap sepak bola Indonesia saat ini. Apakah juga program naturalisasi akan menjadi program jangka panjang dari PSSI, Bang? Kita paralel, pembinaan usia muda kita tetap kita jalankan, pembinaan sepak bola di internal kita tetap kita jalankan. Pun demikian, karena ada ekspektasi yang begitu tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap prestasi sepak bola Indonesia di waktu-waktu yang akan datang, tentu naturalisasi menjadi bagian yang harus kita ambil untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Oke, baik. Sebelum saya ke Bung Wesley, satu lagi nih, Bang Yunus, terkait dengan tersebar di media sosial ada aksi rasisme dari warganet begitu di akun Instagram Federasi Sepak Bola Gini. Bagaimana reaksi PSSI melihat hal ini? Ya, hari ini Ketua Umum PSSI akan mengirimkan surat, mungkin sudah terkirim kepada Presiden Sepak Bola Gini, bahwa kami sangat menyesal apa yang dilakukan oleh segelintir masyarakat di Indonesia yang tidak begitu sportif. Tentu ini juga sangat kami sayangkan, dan mohon kepada kawan-kawan keluarga besar sepak bola untuk tidak membawa rasis di sepak bola. Kita jauhkan hal itu, dan tentu kita harus menghormati dan menghargai sportivitas kita. Kita akui, kita harus mengakui kekalahan itu, walaupun dengan banyaknya kontroversial yang telah dilalui oleh anak-anak sejak AFC kemarin. Tetapi ini sepak bola. Ada hal-hal yang memang harus kita maklumi, ada hal-hal yang harus kita lakukan, dan di samping permohonan maaf kepada Presiden sepak bola dan masyarakat ini, kita juga tentu akan melakukan beberapa langkah terhadap FIFA, baik itu pelaksanaan AFC kemarin, kemudian juga dengan pertandingan yang dilakukan di playoff di Paris beberapa jam yang lalu, dengan stadion yang kecil, kemudian tanpa VAR. Mungkin ini yang perlu kami lakukan untuk menyampaikan hal ini kepada khususnya direktur kompetisinya FIFA. Dan kita sudah komunikasi dengan Ketua Umum, juga sudah memberikan arahan. Kita akan melakukan diskusi-diskusi positif terhadap apa yang telah dilalui oleh timnas kita di beberapa pertandingan sebelumnya. Dan tentu sekali lagi kami berharap, memohon kepada masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang rasis di sepak bola. Biarlah ini menjadi kenangan pahit bagi kita, tetapi jangan juga kita memberikan hal yang negatif terhadap masyarakat sepak bola di federasi lainnya. Bahwa suatu ketika juga tentu kita akan ketemu mereka lagi, bisa saja. Dan tentu negara-negara lain juga akan mengintip apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap sepak bola di negara-negara lainnya. Maka kami juga berharap bahwa di sepak bola hal-hal seperti ini biasa terjadi, walaupun kita akan melakukan beberapa perbaikan, tetapi tolong mohon pada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang rasis, dan ini sangat tidak baik bagi khususnya federasi, karena pada dasarnya sepak bola itu
berkeluarga, pada dasarnya sepak bola itu menyatukan kita di dunia dan di belahan dunia manapun. Baik, saya langsung ke Bung Wesley. Bung Wesley, bagaimana Anda melihat target-target selanjutnya dari PSSI, yaitu lolos Piala Dunia 2026 dan juga yang terbaru adalah lolos ke Olimpiade 2028. Apakah target-target ini menurut Anda realistis, Bung Wesley? Kalau untuk Piala Dunia putaran ketiga dulu aja ya, gitu ya, karena kita step by step, menurut saya level kita masih dalam proses menyatukan pemahaman bermain antara pemain yang abroad, pemain yang diaspora, dan pemain yang kompetisi dalam negeri. Dan kalau kita lihat kompetisi bahwa Piala Dunia itu mungkin 6 pertandingan itu dalam sebulan, kita 6 pertandingan 3 mingguan gitu, Pak Sekjen. Jadi fisiknya tidak mudah untuk mengatakan bahwa kita ini mencapai semifinal dan perbandingan 4 sampai playoff itu dengan hal yang disebut biasa. Ini sudah luar biasa karena pencapaian pertama kali. Kita sambut, kita apresiasi, tapi jangan lupa euforia itu tidak boleh terjadi sampai ke kamar ganti. Berulang-ulang saya katakan tidak boleh sampai ke kamar pemain. Kita ada tanggal 6 sudah berhadapan dengan Irak. 1 kali kemenangan kita sudah lolos ke putaran ketiga. Nah, target Piala Dunia mungkin sedikit dulu agak dimundurkan sedikit, Reza, tapi target Olimpiade kenapa tidak? Kita sudah bisa membuktikan kepada dunia bahwa level kita bukan Asia Tenggara lagi. Dengan strategi jangka pendek, saya katakan strategi jangka pendek dengan memakai pemain-pemain berketurunan yang mau membela Indonesia, kita bisa bersaing dengan tim Asia. Kita bisa berbicara dengan tim penguasa Asia untuk kategori usia 23. Tinggal bagaimana kita menyatukan dengan kekuatan dan hasil pembinaan dari strategi jangka menengah dan jangka panjang, yaitu pembinaan dari dalam. Baik, kita dengarkan bersama terlebih dahulu pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Berikut ini. Dalam menemukan generasi emas itu tidak mudah. Ya, kita bisa lihat ketika Belgia menemukan generasi emasnya. Ya, lalu Portugal menemukan generasi emasnya. Nah, hal ini sedang terjadi di Indonesia. Dan ini bukan sebagai putaran generasi emas setiap 5 tahun, belum tentu 20 tahun dapat. Nah, karena itu generasi emas ini benar-benar kita persiapkan dengan berbagai program. Contoh, misalnya untuk memperkuat mental mereka, kita tandingkan dengan Argentina. Untuk memperkuat mental mereka, kita juga pasang target-target, termasuk sama Coach Sintayong. Jadi ketika pemain lihat, oh Coach Sintayong ditargetin 16-8 besar, ya mereka akan menjadi bagian itu. Dan kita bisa buktikan bagaimana kita juara SEA Games setelah 32 tahun. Kemarin pertama kali juga tim senior kita masuk 16 besar, belum pernah. Lalu kemarin U23 kita masuk semifinal 4 besar. Mengalahkan yang namanya Korea ranking 23, mengalahkan Australia yang ranking 25. Baik, saya kembali ke Bung Wesley. Bung Wesley, menurut Anda apa yang menjadi faktor kunci kita bisa masuk top 4 untuk kawasan Asia di tim U23 ini? Apakah karena kehebatan seorang STY atau memang faktor dukungan dari pemain naturalisasi, Bung Wesley? Ya, semua faktor ikut mendukung ya, Reza. Tidak hanya kemampuan STY, tapi juga totalitas perhatian yang diberikan federasi. Bagaimana juga yang punya pemain adalah klub. Nah, klub juga total membantu PSSI, membantu Sintayong, dan semua kebutuhan dipenuhi. Dan saya pikir kalau kita memilah-milah peran siapa yang berhasil membawa kita ke semifinal atau ke playoff Olimpiade, akan banyak nanti elemen-elemen yang kecewa, elemen-elemen yang masa dipinggirkan. Jadi saya mengatakan semua ini berperan. Klub juga yang menggaji klub mereka. Ingat, ini bukan kalender FIFA, jadi ketika pemain-pemain dari luar sana diberikan kesempatan untuk datang ke Qatar membela Indonesia, bukan kemampuan kita, bukan wilayah kita untuk mengatur federasi sepak bola di luar negeri sana untuk meminta pemain. Dan itu semua berperan, Reza. Jadi saya pikir ini semua satu kesatuan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dari klub sampai ke pemain, dan semua itu didukung juga oleh pemberitaan kita yang luar biasa. Dengan kontrak STY yang rencananya akan diperpanjang tadi hingga 2027, bagaimana ini akan menjamin kualitas tim U23 akan berkembang lebih baik lagi ke depan? Saya terima kasih ya, ada program jangka panjang berkelanjutan dan sudah ada buktinya.
tinggal bagaimana STY semakin bekerjasama dengan sepak bola Indonesia dalam, khususnya kita tunggu siapa direktur tekniknya nanti Pak Sekjen, lalu bekerjasama dengan klub-klub, dia membutuhkan pemain seperti apa gitu. Jadi ini harus ada komunikasi dengan klub-klub, karena klub-klub lah yang memiliki pemain, klub-klub yang menggaji, yang menghidupi para pemain. Lalu belajar menyesuaikan dengan kalender FIFA. Uji coba itu penting sekali, sampai jangan ada kata-kata saya tidak didukung oleh federasi, saya tidak didukung oleh klub, pemain saya tidak dikasih oleh klub. Nah ini kan karena ketidaksesuaian jadwal, ketidaksesuaian agenda ini yang tidak membuat kita maksimal. Kalau target kita sudah ke depan, sudah jelas Olimpiade, harus sudah memainkan timeline yang pas antara federasi, pelatihnya, kemauan pelatihnya, kemudian dengan kalender kompetisi di dalam negeri. Oke, saya kembali ke Bang Yunus. Bang Yunus, dengan kebutuhan pemain yang mencapai 150 pemain kabarnya untuk mengisi slot para pemain kelompok usia dan juga tim senior ini, bagaimana caranya mencari 150 pemain ini? Apakah akan dikebut dengan cara naturalisasi atau seperti apa ini, Bang Yunus? Ya, itu bagian dari program dan visi Ketua Umum kita, bahwa memang harus setidaknya 150 pemain yang standar, kualitas yang mumpuni untuk beberapa waktu ke depan yang harus kita persiapkan, dan tentu programnya juga harus kita siapkan dalam waktu yang bersamaan atau paralel. Maka beberapa hal yang telah dan sudah dibuatkan programnya, antara lain tentang bagaimana kita memasukkan ini dalam regulasi-regulasi Liga 2, kemudian Liga 1, dan saat ini sementara kita drafting dengan kawan-kawan PT Liga Indonesia Baru dan klub, bahwa kita harus juga mempersiapkan hal-hal yang memang untuk mendukung keinginan PSSI, keinginan Ketua Umum menuju ke timnas yang berkualitas. Dan memang kita sangat berharap bahwa ini juga didukung oleh kawan-kawan klub yang mereka lah yang memiliki pemainnya, dan saya yakin klub maupun LIB bersama-sama PSSI akan bisa dan mampu untuk melakukan hal ini, dan tentu di waktu-waktu yang akan datang menjadi kerja keras kita untuk memaksimalkan dan mewujudkan apa yang diharapkan oleh Ketua Umum PSSI dalam rangka untuk prestasi timnas kita di waktu-waktu yang akan datang. Oke, tapi bagaimana PSSI bisa menjamin hal itu berjalan secara paralel, secara beriringan begitu ya, antara program naturalisasi dan juga pembenahan di grassroots? Ya, apa yang telah dilakukan oleh PSSI melalui keinginan kuat Ketua Umum tentu telah membuktikan bahwa hari ini sepak bola kita lagi naik daun. Hari ini prestasi anak-anak kita di timnas lagi berada di level atas. Tentu ini menjadi penyemangat dari semua elemen sepak bola Indonesia, baik itu PSSI, ke PT LIB, klub, dan termasuk yang ada di sudut-sudut Republik ini, ada SSP, ada akademi, dan lain-lain. Dan kami yakin mereka saat ini juga bersemangat dengan semangat juga yang ada pada timnas kita. Kami sangat optimis, ada beberapa program yang telah kami siapkan, nanti akan kami sampaikan pada kongres yang akan datang, sementara di drafting untuk menuju ke prestasi timnas kita yang berkualitas di semua level umur. Saat ini PSSI dalam waktu yang bersamaan lagi melakukan beberapa event. Ada 6 timnas yang sementara berjalan TC-nya, U20, U16, Women. Kemudian setelah ini timnas senior kita setelah mereka pulang dari Paris, semua akan kita siapkan bersama-sama. Dan juga setelah ini kita akan menuju ke Kongres untuk menyampaikan beberapa program terhadap perkembangan dan program-program sepak bola Indonesia. Kami yakin bisa saja akan terwujud bila semua elemen memberikan dukungan, dan kami sangat berterima kasih pemerintah Republik Indonesia mulai dari Bapak Presiden juga telah memberikan support yang begitu luar biasa terhadap sepak bola Indonesia, terhadap PSSI, dan ini menjadi hal yang sangat baik bagi kita, bagi kami khususnya di federasi, untuk memacu sepak bola Indonesia lebih maju, khususnya di timnas sepak bola Indonesia. Baik, oke. Saya langsung ke Bung Wesley lagi. Bung Wesley, ketika atribut generasi emas ada di pundak
para pemain, khususnya pemain tim U23 ini. Ke depan apa dampaknya dan apa yang harus dikawal sehingga tim U23 kita ini bisa konsisten dalam menghadapi turnamen-turnamen selanjutnya atau bahkan tampil lebih baik, Bung Wesley? Baik, izin Pak Sekjen. Sebenarnya bagi saya selama mengikuti pemberitaan, julukan generasi emas itu biarlah datang dari luar, bukan datang dari dalam federasi, supaya jangan sampai kemudian kita berhenti ini. Jangan kita mengatakan generasi emas itu belum tentu ada 5 tahun 10 tahun lagi. Siapa tahu di sana masih ada lagi tuh yang bisa membuat generasi emas ini terbang lebih tinggi daripada Garuda Muda kemarin. Jadi biarlah julukan itu dari luar datangnya supaya kita tidak berhenti. Kita mengatakan bahwa belum tentu ada lagi nih. Kita bicara bulu tangkis. Generasi emas Susi Susanti belum tentu ada lagi nih. Ya sampai sekarang nggak ada lagi tuh. Nah ini jangan sampai itu kemudian stigma itu kemudian tercap dan kemudian terjadi amit-amit bahwa generasi emas kita hanya 10 tahun sekali, 15 tahun sekali. Kalau pembinaan kita berjalan, kalau sistem sepak bola kita dari hulu ke hilirnya berjalan, generasi emas itu bisa terus ada seperti halnya misalnya Argentina, selalu ada generasi emasnya. 1-2 pemain belum tentu ada kayak Messi, Maradona, tapi generasi emas sepak bolanya selalu ada. Nah U23 kita menurut saya sebuah punya langkah saya katakan prospek iya, selama tadi terima kasih Sintayong sudah dipertahankan, ini didukung terus, hubungan Sintayong dengan klub juga dengan para pelatih juga dijaga, dan saya berharap melalui forum yang tepat Pak Sekjen, segala program PSSI, segala program itu dikomunikasikan dengan baik sehingga publik tidak hanya melihat sepak bola, melihat PSSI ketika timnas bertanding. Selesai bertanding orang nggak tahu bahwa program PSSI adalah seperti A, B, C. Program-program itu harus lebih gencar disosialisasikan bahwa kita menghajar aksi rasisme itu bukan karena kejadian ini, tapi karena memang sudah selayaknya campaign no racism, kemudian respect itu yang dikomandangkan FIFA juga ada di kita dan diterapkan sejak kompetisi usia dini, Liga 3 yang kita dengar banyak cerita gini, lalu sehingga euforia kita tidak hanya satu berhenti, kita bicara U23 saat ini. Jadi Reza, kalau pertanyaannya prospek U23, 5 tahun lagi orang-orang ini juga yang akan mengisi timnas kita, ditambah lah misalkan di dalam ada Ricky Kambuaya, kemudian kita Jai, ada orang Mangun, itu akan bertambah. Tapi saya pikir 60-70% timnas senior kita akan datang dari U23 ini. Oke, baik. Bung Wesley, terima kasih atas analisa Anda. Terima kasih juga Bang Yunus Nusi, Sekjen PSSI, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.